kita gambar langsung gambar ini bentuk kira-kiranya dulu. Kita kasih garisan-garisan dulu, garisan untuk menentukan letak tulisan. Setelah itu terus kita gambar apa itu sesuai dengan yang pesanannya. Setelah digambar garis-garisnya guys, terus kita gambar sketsanya mengikuti permintaan pesanan. Nah ini kita gambar sketsanya dulu, blueprintnya kita gambar, tulisannya apa kita gambar dulu pakai kapur biasa. Lalu setelah itu baru kita nanti akan menulis lagi dengan menggunakan lem yang dipanaskan atau lem lilin, biasanya orang menyebutnya lem lilin gitu. Ya itu aja sih guys, sebenarnya yang paling utama adalah skill. Nah ini adalah penggaris ini kita gunakan untuk meletakkan lem pada garisan. Kita letakkan lem pada garisan ya, itu bentuknya nanti yang bawah itu kosong atau 2 lapis, nanti saya perlihatkan. Tujuannya supaya ketika seperti itu garisan apa itu kalau menyambung garisan, menyambung lem itu lemnya yang depan nggak kena, nggak ke ini nggak ke pencet itu, jadi tetap masih cakep. Nanti saya tunjukkan. Satu garis setengah dulu garisan, terus disambung lagi garis berikutnya. Nah itu dia nggak apa itu nggak akan kegencet atau lemnya akan tetap cakep, karena penggarisnya itu sudah didesain se-fleksibel mungkin atau didesain menurut kebutuhan. Spanduk lagi, garis lagi pakai lem, dilanjutkan pakai lem lagi. Cakep kan garisannya guys, lem guys. Teman saya yang nulis ini sebenarnya sudah pengalamannya berpuluh-puluh tahun guys, jadi saya yakin kalau kalian baru awal untuk terjun di dunia kaligrafi ini, saya yakin kalian harus belajar lebih lanjut guys. Ini cuma sekedar menonton video saya, tapi harus praktek berkali-kali gitu. Nih coba kita lihat ini garisannya, dia ada 2 lapis, yang lapisan bawah itu plong nah, sampai ujung plong los, dia nggak ada pembatasnya. Yang atas ada pembatasnya, itu tadi supaya tujuannya untuk tidak kegencet gitu. Ini kata teman saya kalau mau beli itu 1 juta dapat 2 guys, 500 ribuan katanya. Kalau kalian mau bikin sendiri silahkan, nggak nyampe ya, nggak habis 10.000 kayaknya. Teman saya itu suka bercanda guys, beliau itu biasanya satu kaligrafi itu bertuliskan nama udah cantik, itu biasanya harganya dihargai sekitar 250 sampai sekitar 300 ribu. Untuk ukuran tulisannya yang bagus banget itu sebenarnya murah banget guys. Nah setelah itu yang tulisan sketsa tadi ditaruh lem di atasnya. Cara menaruhnya pun sendiri dia, hati-hati karena lem ini sifatnya dia memang lekat dan terus ini juga agak cepat kering. Jadi penaruhannya itu kalau bisa satu garis atau sedikit gitu. Jadi
misal bentuknya itu sin terus digabung sama nun, itu harusnya sinnya dulu terus garis lagi ke nun begitu. Jadi nggak langsung sin terus ke nun, itu enggak, nanti jelek hasilnya. Terus cara peletakannya coba kita lihat. Nah, dia hati-hati sekali, dia cepat karena beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun. Beliau ini teman saya sekolah SMA, dan beliau usaha kaligrafi itu mulai dari sekolah SMA sampai ke pondok pesantren pun beliau masih usaha kaligrafi ini. Kadang-kadang pas ada acara-acara apa gitu rame-rame, beliau datang ikut promo kaligrafi. Terus beliau di pondok sekolah pun dulu biayanya ini dari usahanya sendiri, kebanyakan dari usahanya sendiri, walaupun beliau tidak mengharapkan 100% pada orang tua. Namanya Mustagfirin. Kalau teman-teman ada yang minat datang aja ke workshopnya di Alba Art Gallery, Jalan Pati Kayen atau Pati Sukolilo kilometer 16. Kilometer 16 itu dari dari Pati berarti. Nanti dia ada di desa Rogomulyo Kidul, tepatnya di pertigaan Rogomulyo Kidul. Terus dia ada di sebelah timur jalan. Ada figura-figura deretan, itu figura ya cuma punyanya dia saja. Dan hasil karya Mas Mustagfirin ini banyak sekali toko-toko atau pengrajin-pengrajin lain yang minta untuk dibikinkan terus dijual lagi, begitu banyak sekali. Karena memang hitungannya beliau ini bisa dinego murah, gampang lagi, maksudnya gampang negonya sama orangnya itu. Tapi jangan utang, kasihan guys kalau utang, teman saya itu. Untuk beliau hati-hati benar cara penulisannya. Itu satu persatu beliau tulis, terus gambar-gambarnya juga dikasih lem-lem itu. Dan itu tembak yang untuk mengencerkan lemnya itu dia harus ada 2 pegangan guys, karena panas. Yang satu untuk pegangan tangan yang kanan, yang satu pegangan tangan yang kiri, seperti kita lihat di gambar video. Satu garis begitu, satu pilokan gitu, supaya nggak merusak. Terus saya perhatikan itu beliau menekannya juga ketika dibutuhkan ditekan gitu, maksudnya nggak terus ditekan terus biar keluar, itu enggak, cuma ya ditekan pas mohon menulis. Ini hasilnya bagus guys, bagus banget. Tintanya ini katanya rahasia guys. Itu tintanya yang dipegang, itu yang merah itu tintanya. Itu warna merah, ada juga warna silver, ada juga nanti warna emas, tinggal tergantung permintaan. Saya nggak tahu juga belinya di mana, kayaknya di toko-toko ini ya, atau toko aksesoris, toko-toko buku-buku itu kayaknya juga ada kertas-kertas itu ada. Terus sama saya pernah lihat itu kalau nggak salah di Shopee ya, kalau nggak salah namanya kertas tinta kalau nggak salah itu guys. Tinggal ditempelin terus digesek, itu nempel gitu. Walaupun rahasia tetap kita kasih tahu karena memang orangnya ini baik guys. Kalian harus percaya saya karena dia memang orangnya baik. Anak pesantren lagi, dulu mondoknya di Sarang guys, muridnya Mbah Maimun Zubair almarhum.
Terus beliau ini memakainya, beliau ada dua ini ya, jangan salah, ada dua mesin tembak untuk menembakkan lemnya itu. Yang satu kecil, yang satu besar. Yang besar yang kayak tadi itu tadi, nanti dia punya yang kecil lagi untuk harokat, untuk ngasih harokat. Terus sama ngasih motif-motif sedikit. Kita lihat. Atau kalian kalau mau tanya tentang nomor WhatsAppnya bisa komen di bawah, komentar di bawah. Terus bisa tanya-tanya apa saja, silahkan. Kritik, saran, saya persilahkan. Ini ya, ini bagus guys. Cara beliau itu untuk nempelinnya juga berhati-hati, sedikit supaya nggak boros tinta. Memang beliau ini profesional, udah berpuluh-puluh tahun, terus hasil tangannya juga bagus, orangnya selalu senyum guys, gitu. Jadi ya tapi emang karena kita ini semuanya, maaf ya guys, kita ini semua perokok soalnya. Malum lah, ke anak pondok dulu emang ya begini sukanya, merokok. Ini ya, nah ini penampakannya. Terus kita tulis lagi yang tulisan alfabetnya di bawah itu, kita tulis lagi satu-satu, satu garis. Kalau kalian perhatikan, insya Allah kalian juga akan paham dan bisa kalau diperhatikan benar-benar guys. Ini alfabet di bawahnya satu garis. Mohon maaf memang karena kemarin ini sebenarnya video ini saya peruntukkan untuk live, tapi pas live ternyata gangguan, nggak bisa nggak terlalu bisa. Itu teman saya pamit pulang guys, yang satu itu teman sekolah juga, Mas Sugiono namanya. Kemarin itu pas live itu sinyalnya agak jelek, jadi buram-buram, itu maaf, videonya juga ikut buram-buram. Nah ini pas itu ternyata ada karyawannya dia tuh yang ini muter lagu lah, karena muter lagu ya kena copyright guys saya, karena kena copyright ya saya terpaksa nggak bisa dijadikan live. Terus akhirnya saya download lagi video. Setelah saya download lagi videonya, terus saya ini bikin video biasa seperti ini. Itu perhatikan aja cara menulisnya beliau itu, pelan tapi pasti gitu. Nah, pelan, satu garis, diulang lagi. Nah, diulang lagi. Itu kenapa dibutuhkan sketsa di awal. Ditulis dulu pakai kapur, kalau dia pakai kapur berwarna merah kemarin kalau nggak salah, itu berwarna merah atau berwarna kuning untuk menggaris-garis itu, garisnya untuk membatasi supaya tulisan ini nggak lepas, nggak, supaya teratur, supaya nggak terlalu morat-marit. Terus setelah itu beliau menulis juga tulisan kaligrafinya dulu pakai kapur yang itu tadi. Setelah menulis pakai kapur baru dikasih ini lem, begitu ya. Jangan salah, kalau langsungan ya agak susah. Kalau langsungan mungkin kalau teman-teman ada yang lebih ini yang lebih pakar, saya juga kurang paham kalau bisa langsungan. Tapi kalau dari teman saya ini amannya sih dikasih itu tadi, sketsa dulu supaya nggak terlalu ribet. Nah, terus sampai ini, maaf ya guys kalau untuk video yang ini, yang bagian ini kemarin saya tinggal ke belakang dulu karena ini ada kebutuhan darurat mendadak. Saya tinggal ke belakang, saya letakin aja HP-nya. Akhirnya ya ini dia nggak mengikuti pergerakan tulisannya Mas Mustafirin. Tapi insya Allah dengan penjelasan tadi, terus gambar-gambar bisa ada, kalau kalian mengamati insya Allah ya
gampang, maksudnya gampang itu nggak terlalu sulit untuk meniru ya. Masa meniru aja sulit, dia itu setahu saya sih dulu otodidak ya. Mulanya dia menulis kaligrafi biasa, tulisan biasa, tulisan nama yang ada di kertas-kertas biasa itu. Lama-lama beliau kebanggaan sendiri, jadi ada figura, ada lukisan-lukisan. Terus bagi kalian yang ingin membuat uang hiasan untuk mahar dan lain sebagainya, itu beliau bisa membuatkan gitu. Tarifnya agak lumayan ini ya, di atas bikin tulisan ini, karena kalau yang itu motifnya lebih susah. Kalau yang biasanya mengikuti motif dan motifnya itu pada lebih susah dan butuh butuh bahan-bahan yang lebih mahal. Biasanya sih angka 300-an.